Tausiah siang bersama guru kita Ustadz Abul Hidayat Seroji, yang di awal kita sudah menyimak bersama pemaparan yang disampaikan oleh beliau di siang hari ini mengenai kewajiban suami terhadap keluarganya. Saya bacakan SMS yang sudah masuk di siang hari ini, Ustadz. SMS yang pertama dikirimkan oleh hamba Allah di Kebagusan, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abul Hidayat Seroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya memupuk kasih sayang yang langgeng terhadap suami yang terkadang pola pikirnya itu yang selalu berbeda, katanya Ustadz. Ya. Mohon pencerahannya, terima kasih. Alhamdulillah. Memang kasih sayang dalam membina rumah tangga ini menjadi pilar utama. Tapi lebih dari itu harus didasarkan pada start awal dengan niat berkeluarga. Ini juga akan berpengaruh. Ketika seorang niat berumah tangga itu karena Allah dengan niat ibadah, itu tentu berbeda dengan niat karena cinta setengah mati, karena dia memandang rupa, karena cantiknya, karena tampannya, karena harta umpamanya, itu tidak akan lama. Ya, kecantikan berapa lama masih bisa tetap bertahan. Punya anak satu sudah berubah, anak dua apalagi. 17 sama 71 tentu berbeda umur. 14 sama 41 dibalik saja angka sudah berubah. Apalagi sudah dalam rumah tangga, warna aslinya akan muncul kan. Tadi waktu belum jadi suami istri kan masih jaga jarak, masih jaim ya. Tahu jaim ya? Jaga image. Jaga image ya, kalau ketemu duduknya, senyumnya dibuat, pakaiannya. Sudah begitu rumah tangga, ya sudah, dia tahu betul aslinya. Jadi wujud aslinya itu nampak, judesnya, rewelnya, bawelnya, tukang ngambeknya, marahnya, kelihatan semua. Nah di sini, itu kalau hanya karena dasar bukan niatnya ibadah, bukan berubah. Mulai terjadi kurang harmonis, kurang ini, kurang itu. Nah, bagaimana menjaganya? Pertama itu, komitmen pada niat, bahwa rumah tangga itu niatnya ibadah. Tujuannya ridha Allah, selamat dunia akhirat. Itu pokok, itu prinsip itu. Kalau niatnya ibadah, suka ya alhamdulillah. Dalam keadaan tidak kita sukai keadaannya, situasinya, itu pun tetap kita bisa menjalaninya karena niat kita ibadah, bukan itu. Biasa, bahkan itu jadi romantika kehidupan. Yang kedua, juga menjalin kasih sayang itu harus pandai-pandai. Komunikasi. Ya, masing-masing pada kewajiban dan tanggung jawab. Kalau seorang istri bagaimana menjaga kasih sayang pada suami, dia tahu diri, penempatan dirinya. Maka kata Nabi, seorang istri yang baik itu satu, kalau dipandang menyenangkan. Ini juga konsep Nabi ini kurang mendapat perhatian. Alah, udah jadi suami ini. Nah, ini mulai kan. Padahal badan mulai gembrot kan. Badan mulai gembrot, mulai sudah semaunya, tidak pernah bersoleh. Jangan dianggap sepele ini. Senyum sudah tidak lagi seperti dulu. Dulu waktu pacaran senyumnya Masya Allah semeringah luar biasa. Begitu sudah jadi suaminya lah bosen lah di tiap hari manyun aja. Ini kan berubah, beda. Tetap dia jaga penampilan, jaga sikap di depan suami. Sehingga suami itu selalu memandangnya selalu menyenangkan. Jika dipandang menyenangkan. Baik pada pandangan mata, maka bersolek bagi seorang istri itu ibadah untuk suaminya. Kadang-kadang kita kebolak-kebalik, tidak benar. Bersolek kalau mau kondangan, dandan kalau mau pesta. Baju itu turunin semua. Di depan cermin itu 3 jam, muter sana, muter sini. Masih begini salah, begitu. Masih kurang aja rasanya, sepatu turunin, satu kodi itu coba semua. Belum parfumnya, ini, itu. Ya, Masya Allah, yang senang tukang ojek dia.
Giliran sama suami pakai kemban aja di rumah, ebrot, kadang nggak nyisir 3 hari. Aduh ya Allah. Nah suami begitu datang lihat ini siapa nih, bojo apa genderuwo ini. Nah kan itu contoh kecil aja. Nabi mengatakan menyenangkan. Pada pandangan suami itu istri selalu menyenangkan. Jadi berdandan untuk suami itu pahala. Berwangi-wangi depan suami itu pahala. Jangan dibalik. Mau kondangan wangi, di rumah bau apek. Ya, Masya Allah. Yang kedua, sikap yang menyenangkan. Biasanya ibu-ibu saya yakin istri-istri itu selalu menyenangkan ketika duitnya banyak dikasih suami. Ayo ngaku, kasih uang banyak, oh senang. Permintaannya dituruti, oh menyenangkan. Ya bang ya, besok kita jalan-jalan ya bang ya, nanti masakin abang mau makan apa. Ya itu kalau gitu sih semua orang juga bisa. Tapi menyenangkan dalam sikap baik dalam keadaan senang maupun susah. Dikala lapang maupun sempit. Karena niatnya ibadah. Saya sebagai seorang istri niat saya ibadah menyenangkan suami. Jadi kewajibannya tetap dipenuhi. Apa kewajibannya? Selalu menyenangkan suami. Tahu dia iga-igunya itu tahu. Nah, kalau ditinggal pergi, menjaga kehormatan diri. Jangan ditinggal pergi, kamayangan nih, suami pergi, kita pergi ngelencer kemana-mana. Aduh lama nih, kangen sama teman lama, nostalgia. Kalau nostalgia masih mending, nostalgia. Teman lama. Kenapa? Mumpung suaminya lagi pergi. Kemudian menjaga harta. Dia jaga, karena itu jaga untuk kesejahteraan keluarga. Jangan suaminya pergi jual, pergi ngutang. Begitu suaminya datang kok banyak utang, ditagih sana, tagih sini. Itu komunikasi menjadi gap. Tidak ada keharmonisan. Jadi menjaga kasih sayang ini, itu juga komunikasi dan sikap pada perilaku kita. Kalau beda pemikiran, ya namanya manusia. Suami istri kan beda perwatakan, suami kadang-kadang kasar sebagai laki-laki, wanita lembut, penuh perasaan, pun latar belakang pendidikan mungkin yang berbeda, asal, mungkin suku. Ini memang ada perbedaan, tapi kualitas kita akan ditentukan bagaimana menjembatani perbedaan itu. Saling tarik ulur lah, jangan ngotot semuanya. Nah, maka ego ini harus dihilangkan. Dari ego menjadi kebersamaan. Kalau hal ini sifatnya teknis, soal kemauan pribadi, ya itu kan bisa dinego, bisa disesuaikan. Maka perlunya komunikasi, membangun komunikasi, maka sunnah. Terhadap suami istri ini, Masya Allah, sampai tidur di tempat tidur itu pun dianggap ibadah, karena di situ ada jalinan komunikasi. Itu juga harus terjaga, terawat dengan baik. Insya Allah, selain awet muda itu juga menjalin komunikasi, jangan dianggap sepele. Selain itu ya mohon pada Allah. Habis sholat kita mohon pada Allah agar keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika kita sujud, dalam hati kita mohon pada Allah agar keutuhan rumah tangga. Kemudian ketika ingat suami sedang bekerja, kita lantunkan doa untuk suami tercinta. Insya Allah dengan demikian, dengan kiat-kiat seperti yang ditunjukkan oleh baginda Nabi, masing-masing insya Allah itu akan terjaga komunikasi dan kasih sayang. Bahkan makin tua, makin lama, makin sayang, makin cinta. Kalau tadinya cinta birahi, kemudian berubah akan menjadi cinta, kasih dan sayang, saling menyayangi karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita bacakan dari siapa yang tidak menyebutkan namanya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Bila suami tanggung jawab nafkahnya itu baik, Ustadz, tapi kurang perhatian. Bagaimana, Ustadz, cara istri mengingatkannya? Padahal keluarga tentram bila ada kedekatan jiwa, katanya. Terima kasih atas nasihatnya. Mungkin ada kaitannya juga tadi, Ustadz, komunikasi, perhatian ya. Jadi kalau memang karakter kan beda, ada suami yang hangat,
yang ramah, yang perhatian. Ada suami yang rewel, yang judes, ada yang pendiam. Cuek. Jadi yang bicara itu sinar matanya, bukan mulutnya, cuek saja, ya. Yang bicara cuma duitnya, dia nggak banyak omong, tapi kalau istri minta dikasih. Ada model gitu. Nah, di sini tentu istri memposisikan di mana suaminya. Kalau suaminya agak pendiam, agak cuek, ya kita yang lebih aktif, istri. Ya tahulah ini suaminya memang begitu, ya kita yang mendekat, ya kita yang melekat, kita yang lebih cuek, lebih peduli. Saya kira itu timbal balik. Kemudian dibicarakan, Mbok, Mas, kamu tuh Mbok jangan cuek, toh perhatian, tolong ya. Itu waktu-waktu di tempat tidur kita sedang bicara dari hati ke hati, suasananya memang kondusif, itu sampaikan. Insya Allah saya kira. Tapi ingat, memang kita tidak boleh memaksa. Manusia itu punya perwatakan sendiri. Kalau orang pendiam suruh ngomong, ya tersiksa dia kan. Memang dia pendiam, tapi kan kita juga bisa membaca kebiasaan-kebiasaan itu. Karena dia yang perhatian itu kadang-kadang sikapnya, mulutnya diem, kadang perhatian cuma duitnya, perhatian cuma karena tanggung jawabnya. Orangnya diem cuek, tapi dia juga perhatian di bidang-bidang lain tanggung jawabnya dan seterusnya. Jadi kalau suaminya pendiam, ya istri yang proaktif. Dan itu disampaikan, komunikasi dikomunikasikan dalam situasi yang iklimnya kondusif. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz mengenai istri proaktif kan kebanyakan gitu wanita itu atau para istri itu malu gitu Ustaz. Lebih banyak proaktif tuh laki-laki dan budaya kita juga seperti itu Ustaz ya. Padahal lebih baik juga seperti Ustaz saya sampaikan tadi, istri pun boleh proaktif gitu, menanyakan langsung. Ya memang sih mestinya dua-duanya. Maka menjalin komunikasi itu sebenarnya oleh dua-duanya. Jadi perlunya memang sebelum rumah tangga itu mengkaji ilmu-ilmu berumah tangga, ilmu komunikasi, bagaimana suami, bagaimana istri gitu loh. Dan kebanyakan istri itu nerimo aja gitu kan. Banyak yang seperti itu juga. Iya, nah sekarang tinggal suaminya bagaimana, mesti juga tahu diri. Mentang-mentang isinya nerimo, udah biarin aja baju nggak pernah dibeliin, uang yang nggak pernah dikasih, ya ini suaminya dolim. Jadi kalau istri yang begitu kita mesti tahu, kita suami yang proaktif, ya. Ada seorang istri yang maunya ngelencar pergi kemana-mana hura-hura, nah itu kan juga suaminya mengingatkan, mengerem. Jadi tergantung bagaimana kondisinya. Ada direm kadang-kadang, ada yang perlu digas, perlu komunikasi dan sebagainya, mana proaktif. Jadi tidak cukup hanya sebelah pihak, memang dua-duanya. Komunikasi menjadi sangat penting. Tadi juga Ustaz menyampaikan perlu belajar ilmu rumah tangga, mungkin sudah menikah juga harus terus belajar terus menerus. Pengalaman terus itu ya? Mengajari kepada kita. Karena tidak sekaligus ilmu, kadang-kadang melewati pengalaman baru kita menyadari, menghayati itu. Jadi hari-hari itu banyak yang bisa kita peroleh dari belajar dari pengalaman. Baik. Selanjutnya saya bacakan SMS kembali dari hamba Allah 0886978522 sekian. Nampaknya ini para suami Ustaz hanya menyimak saja Ustaz. SMS-nya banyak dari para istri Ustaz nih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya seorang istri. Saya bersyukur suami saya bertanggung jawab. Usia kami beda 8 tahun. Sudah beberapa tahun suami hanya bisa memberikan nafkah lahir saja karena sesuatu penyakit. Saya sangat tersiksa dalam hal ini Ustaz. Saya takut tidak bersyukur dengan rezeki Allah bila saya ingin bercerai dengan suami. Di satu sisi sebagai wanita yang normal, sangat membutuhkan kebutuhan batin ini. Dan suami tidak peduli dengan hal itu. Suami saya hanya menyibukkan dirinya sendiri. Nah, saya harus bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya. Subhanallah. Kewajiban suami itu tidak hanya zahir, nafkah lahir, batin. Itu dua-duanya menjadi kewajiban. Kalau kemudian suami tidak mampu memberikan nafkah batinnya, sedang pihak istri itu memang masih lebih muda, jauh umpamanya, kalau bisa sabar itu lebih bagus. Ketika dia sabar, dia menerima, itu ya Allah berharap kepada Allah. Itu Allah akan menggantinya di akhirat nanti, pahala.
Tapi kalau itu menjadi tersiksa dan istri tidak menjadi tersiksa, itu hak istri. Mau menuntut, ya, itu juga ada haknya. Dengan alasan memang tidak mendapat nafkah batin, tapi dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Jadi di dalam Islam itu boleh saja seorang istri mengajukan tuntutan misalnya, karena memang sudah tidak bisa ditunggu kesabarannya setahun, 2 tahun, sampai kemudian dia tersiksa, ternyata tidak juga, ya itu hak istri. Mau menuntut juga boleh, menuntut cerai, tapi dengan cara yang baik, dengan alasan seperti itu, karena tidak mendapat nafkah. Tapi kalau bersabar itu bisa, apalagi sudah punya anak, itu jauh lebih baik. Tapi kalau dia sudah tidak sabar lagi, kemudian dia punya tersiksa, itu hak istri untuk bisa menuntut, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang yang tidak benar. Nah, tadi kan dikatakan ada sesuatu penyakit, Ustaz. Mungkin sekalian ikhtiar dan sabar mungkin, Ustaz. Nah, itu makanya di dalam sabar itu ikhtiar, misalnya kalau dia penyakit, ya konsultasi kepada ahlinya, kita coba. Tetap berusaha, Ustaz. Berusaha, itu sabar itu kan bukan berarti diam. Sabar itu dinamis. Jadi kalau dia bersabar mengobati masalahnya itu, memecahkan masalah, mencari solusi, dengan berobat dan sebagainya, itu akan lebih baik, berdoa. Tapi kalau memang sudah diupayakan, kemudian tidak bisa juga, sedangkan istri punya tuntutan, itu juga di dalam Islam dibolehkan di istri menuntut, kalau memang dia sudah usaha ikhtiar secara maksimal. Wallahu a'lam. Baik, semoga Allah memberikan kesabaran ya, dan mungkin jalan keluar dari masalah istri tersebut. Selanjutnya dari Ibu Uis di Cibarusah, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya 3, yang 1 sudah kuliah. Tapi kadang kami dalam 1 bulan itu penghasilan suami tidak bisa menutupi biaya kuliah anak kami. Apakah suami saya perlu lebih keras lagi mencari uangnya, atau cukup terima apa adanya, Ustaz, katanya? Terima kasih. Ya, usaha itu maksimal. Kalau memang masih bisa dipacu lagi, ya itu baik, dengan niat ibadah. Kalau niatnya ibadah kan insya Allah, ini kurang, ini gimana cara, dia tetap harus usaha. Karena kewajiban ada pada pundaknya, jadi saya harus usaha lagi, lebih keras lagi. Itu betul. Kemudian kalau sudah usaha maksimal, ya hasilnya baru kita qanaah, kita terima karunia dari Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Dan dalam hal ini kalau memang keterbatasan suami, istri juga boleh bantu, tapi sifatnya, statusnya hanya membantu kekurangan daripada suami. Itu boleh. Niatnya juga ibadah kepada Allah. Saya kira demikian. Allah a'lam. Baik, dan selanjutnya SMS dari hamba Allah di Singapura, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau suami menikah lagi, tapi menikah siri dengan istri mudanya, tidak meminta izin sama saya. Setelah 2 tahun, ingin kembali lagi dengan saya dan meninggalkan istri mudanya, katanya Ustaz. Terus bagaimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Saya ingin bersatu lagi. Apakah saya harus bangun nikah, dan bangun nikahnya cuma bagaimana ini? Tidak di penghulu, apa itu sah, Ustaz? Oh, maksudnya nikah lagi tidak di penghulu mungkin ya. Apakah harus seperti itu atau bagaimana? Ya inilah, memang kadang-kadang laki-laki ini ada yang baik, ada yang kurang ajar juga. Saya paling tidak suka laki-laki yang mempermainkan wanita. Jangan juga berlindung di balik seolah-olah ayat Islam itu membolehkan. Nikah 2, nikah 3, nikah 4. Udah sering dibahas di sini. Itu kan satu kebolehan bersyarat. Syaratnya harus mampu. Mampu itu kan luas, mampu memberikan nafkah. Ngukur diri dong. Kalau 1 keluarga berapa? Kalau 2 keluarga bagaimana? Kemampuan dia berapa? Itu harus diukur, ngukur diri namanya. Yang kedua, mampu membimbing, membina. Membina rumah tangga 2 watak, 2 wanita yang punya perangai berbeda, bisa enggak? Itu kok ngukur diri. Bersifat adil itu kan adil dalam arti yang luas. Mampu enggak dia?
Satu aja kadang-kadang istrinya judes itu dia nggak bisa ngatasi. Kadang-kadang kalau istrinya lagi ngambek, lagi apa, dia pergi tidur di masjid, berarti dia nggak bisa ngatasi. Bisa nggak ngatasi dua wanita yang perangannya berbeda, pecemburu, kemudian perasa, macam-macam. Kalau dia bisa, bagus. Mendamaikan dua istri gitu loh, dua wanita. Nah itu bagus itu. Dia mampu menafkahi, mencukupi, kemudian yang kedua mampu membimbing, sehingga dua-duanya akur. Kalau rumah tangga dua-duanya bermusuhan, ini rumah tangga apa? Satu aja tujuannya sakinah mawaddah warahmah. Punya dua istri juga sakinah mawaddah warahmah. Artinya dua wanita tadi disatukan dalam arti dia menjadi satu keluarga. Yang akur gitu, yang tua sama yang muda ketemu bersalaman, berangkulan. Yang tua masuk angin, yang muda yang ngerokin, suaminya tolak pinggang sambil dehem-dehem. Nah itu baru bersama-sama, karena kan trio mau mencapai ridha Allah. Ibarat kendaraan yang roda 3, bemo atau bajai gitu, nggak boleh kempes sebelah. Apalagi nggak pakai ban sebelahnya. Miring dong jalannya. Jadi janganlah kaum laki-laki nih, saya juga laki-laki juga. Kalau hanya ngikuti kemauan ya mau kawin 1, kawin 2, terus kawin siri, apa itu? Kalau mau Islam ya syariat dilakukan dengan baik. Dibina dulu istri tuanya dulu dengan baik sehingga dia menerima, walaupun mungkin berat ya. Tapi dibina dengan akidah insya Allah bisa menerima. Kalau perlu malah istri yang tua yang lamarin untuk istri yang kedua. Istri mudanya juga sudah disiapkan kondusif jiwanya. Sehingga ketika pernikahan itu akur mereka. Itu baru laki-laki nih. Laki-laki. Jempol saja. Jempol namanya, 2 jempol deh. Tapi kalau kemudian nikah, satu ribut, pasea untuk ngumpet sana, ngumpet sini, bohong melulu. Itu jangan mengatasnamakan Islam itu. Saya paling tidak suka laki-laki model begitu. Maka teman-teman kalau mau nikah, saya bilang ngadep saya dulu, training dulu. Bukan soal mau. Kalau hanya mau saja ya Masya Allah. Rijal aja mau. Coba aja kalau ditanya. Laki-laki ditawari. Tapi tanggung jawabnya di dunia sampai di akhirat nanti. Jadi saya kira kalau tadi ketika dia meninggalkan itu belum menjatuhkan talak, masih status suami istri, kemudian ditinggal sampai 2 tahun, istri masih tetap menerima, tidak menuntut cerai, ya masih statusnya sebagai istri. Tidak perlu nikah lagi. Tidak perlu nikah lagi. Tapi hebat juga 2 tahun ditinggal, kawin diem aja. Masih mau kembali. Sudah itu mau kembali. Kalau saya jadi istrinya kembali, tapi ya dengan syarat. Perbaiki dulu akidah, mentalnya, apa segala macam. Ya, ini tapi ya, terserah. Kalau itu ibu mau menerima, selama 2 tahun masih belum jatuh talak dan tidak ada perceraian, berarti masih suami istri statusnya. Wallahu a'lam. Kalau masih talak, kalau dia sudah jatuh talak, ya berarti harus nikah lagi. Kalau nikah lagi ya prosedur pernikahan menurut syariat, ada wali, ada saksi. Kalau udah talak 3 tentunya si istri harus menikah dulu dengan yang lain atau gimana? Kalau sampai talak 3 nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi ya. Kecuali istrinya nikah dulu sama orang lain kemudian cerai, tapi juga jangan direkayasa. Wallahu a'lam. Baik ya, pelajaran untuk para suami nih. Baik, selanjutnya Ustaz, SMS dari Ummu Zul di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kru rahasia akan sehat walafiat. Amin. Ustadz, bagaimana jika seorang suami itu kurang baik dan kurang soleh? Dan beliau sekarang sudah meninggal terlebih dahulu. Apa yang bisa dilakukan istri yang selama ini sabar dengan sikap suami yang kurang baik dan kurang soleh itu, Ustadz? Terus bagaimana juga besok pertanggungjawaban kami berdua di akhirat? Saya masih terus ridho dan terus berusaha mendapatkan hidayah, rahmat, dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tuh kalau mau cari istri yang begitu, yang ridho gitu. Padahal suaminya tidak kurang Kalau baik, sudah meninggal dunia ibu, ya sudah kita kembalikan pada Allah. Jangan mengungkit-ungkit karena kekurangannya, kekurang solehannya. Tugas dia sudah selesai.
Bagaimana kewajiban kita istri? Ya doakan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah menutupi kekurangannya. Jadi jangan diungkit-ungkit kejelekannya. Kalau ibu sudah ridho seperti itu, nerima selama ini, udah itu bagus sekali. Sebagai istri yang soleha begitu, tidak menuntut kekurangan daripada suami. Itu insya Allah di sisi Allah. Jangan sampai itu juga jangan diungkit-ungkit, nanti menjadi hilang pahalanya. Jadi bagaimana sekarang? Ya kita doakan aja suaminya yang dulu kurang soleh, ya kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Amin. Kalau tanggung jawab itu tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah, sekalipun suami istri. Suami bertanggung jawab tentang kepemimpinannya, istri juga akan bertanggung jawab sebagai seorang istri yang mestinya mendamping dengan setia. Akan ditanya sejauh di mana kesetiaannya, sejauh di mana kewajibannya sebagai seorang istri, dan seterusnya. Itu yang akan ditanya. Jadi tidak kemudian suami salah, istri kemudian ikut salah. Tidak ada istilah di dalam Islam itu surga nunut, neraka katut. Itu istilah Jawa. Katanya istri itu kalau surga ya tergantung suaminya. Kalau suaminya surga ikut masuk surga. Tapi kalau kemudian suaminya masuk neraka ikut masuk neraka. Tidak ada. Di akhirat itu masing-masing. Bahkan ada di akhirat itu, di dunia kaya mimilan mintuno, gandengan terus, setia sekawan, begitu mati ternyata beda. Nafsi-nafsi itu. Nafsi-nafsi, bisa aja suaminya masuk surga, istri masuk neraka, atau sebaliknya, istri masuk surga, suami masuk neraka. Itu kan masing-masing amal sendiri-sendiri. Jadi tanggung jawab ibu, ya tentu tanggung jawab ibu selama hidupnya sebagai seorang istri kepada dia. Kemudian dia juga tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap istrinya, ya, di hadapan Allah SWT. Jadi masing-masing. Wallahu a'lam. Masing-masing, tapi kita selalu berdoa bisa berkumpul juga di surga. Ya, insya Allah kalau suami, sama-sama istri, dan beriman, keluarga, ya. Kalau sama-sama beriman, ya insya Allah akan bersama di dalam surga. Amin. Semoga kita semua termasuk Amin. keluarga yang bisa berkumpul di surga, insya Allah. Selanjutnya Ustadz, kita bacakan SMS kembali. Ini dari, alhamdulillah ada bapak-bapak nih. Bapak Eri di Bintaro, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya ya? Satu-satunya. Ustadz, anak saya MTS-nya, sekolah MTS mondok 3 tahun. Sekarang pindah mondok 5 tahun lagi. Tapi MA-nya tidak ada, Ustadz. Bagaimana masa depannya nanti atau kerjanya? Sedangkan kita sebagai orang tua mengharapkan anak kita ini bisa bekerja agar bisa membantu adik-adiknya. Ada mondok sekalian sekolah, tapi kita tidak sanggup. Apakah berdosa kita bilang tidak sanggup? Anak saya 10 orang, Ustaz. Terima kasih. Allahu Akbar. Penjelasannya, Ustaz, dan nasihatnya. Iya, Bapak ya memilih sekolah itu tentu yang sesuai dengan kriteria dan keinginan kita. Tapi yang penting sebenarnya sekolahnya itu mendidik anak-anak kita menjadi manusia yang berguna, berkualitas. Sebenarnya soal ijazah sih tidak menjadi hal yang pokok. Ijazah tapi tidak pakai ijazah, tapi kalau dia memang berkualitas, di masyarakat dia bisa eksis, ya tidak usah pakai ijazah juga. Mempunyai skill, kemampuan. Mempunyai skill, kemampuan, keterampilan, kenapa tidak? Jadi sebenarnya itu masalah teknis. Tapi kalau itu mengganggu, ya tentu saja. Ya kita berhak untuk mencari sesuai dengan keinginan kita. Adapun kemampuan, ya kita kan beramal, berbuat, bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Sekarang banyak kok sekolah-sekolah yang menampung anak-anak yang tidak mampu. Asal tadi biasanya punya skill ya, prestasinya bagus, itu akan lebih mudah. Misalnya sekarang banyak dibuka di mana-mana perguruan tinggi bebas beasiswa full. Untuk siapa? Untuk yang hafiz Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran 30 juz, itu boleh milih. Di Gajah Mada, di sekolah-sekolah mana, Surabaya, itu luar negeri. Itu banyak sekali. Nah, itu nggak pakai ijazah. Nggak pakai ijazah lagi, nggak dites-tes lagi. Kalau dia sudah memang hafiz Quran, sudah.
langsung diterima itu. Itu luar biasa, ini kan skill kemampuan. Jadi sebenarnya tidak tergantung pada ijazah tapi keterampilan. Jadi Bapak tinggal mencari atau memilih sekolah mana yang ada ijazahnya kalau itu maunya ijazah, tapi sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu penting, tapi skillnya itu kalau memang produk di sekolah itu bagus, 5 tahun ternyata bisa eksis, kan ada juga keterangan bahwa ini pernah sekolah di sini, keterampilannya, kemampuannya kan jelas. Itu sebenarnya juga bisa, tapi ya terserah bisa memilih. Kalau kemampuan karena tidak mampu, banyak sekolah-sekolah yang bisa menerima anak-anak yang kurang mampu. Bahkan di perguruan tinggi pun dari pemerintah sudah menurunkan satu program disebut dengan bidik misi. Apalagi anaknya pintar misalnya, itu akan lebih mudah. Jadi sebenarnya sekarang ini banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan, insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abul Hidayat Seroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya membangunkan anak untuk salat subuh? Iya Pak, susah. namanya anak memang di mana-mana. Anak saya juga begitu Pak, tapi harus telaten. Itulah kita telaten. Kadang-kadang anak ustadz malah kadang-kadang beler-beler Pak. Anak ustadz kadang-kadang beler-beler gitu, ya suruh ngaji, dia main, suruh apa. Tapi ya karena telaten orang tuanya, doa terus menerus insya Allah. Jadi memang kewajiban kita memang harus terus menerus. Susahnya kita bangunkan, nanti diajak ngomong, diberikan bimbingan, dinasehati, didoakan. Itu aja tugas kita. Jadi jangan emosi, udah kalau gitu kamu kalau jadi kambing saya potong kamu. Jangan, ya. Ya boleh aja sewaktu-waktu kasih pendidikan, edukasi, misalnya disiram dikit air atau apa. Tapi terus-menerus, tidak boleh bosan, Pak. Jangan juga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kita mohon pada Allah di waktu sujud, kita mohon pada Allah. Sujud yang terakhir biasanya dalam hati ya, jangan diutarakan. Atau habis sholat kita berdoa, waktu kita ingat kita doakan, waktu ketemu lagi santai situasi yang memungkinkan kita beritahu, kita beri pengajaran, lewat cerita-cerita, lewat kisah-kisah, ajak dia ke masjid, ya macam-macam lah banyak yang kita upayakan. Tapi tidak boleh putus asa, harus terus menerus dan didoakan terus, doakan. Kalau lihat dia ketemu dia, doakan, jangan dimarahin. Lihat wajah dia, lagi tidur dia, kita doakan. Kita sholat, kita doakan. Kita ingat, kita doakan. Insya Allah Pak Nana itu. Insya Allah Allah itu tidak tidur. Allah itu maha mendengar segala doa. Mudah-mudahan anak Pak Kang Nananya diberikan kemudahan bisa bangun. Mungkin Kang Nananya dulu waktu muda juga begitu mungkin. Jangan ningali ayeuna mah terus jadi orang soleh, tapi terus kolot. Kepungkur mah kumaha atuh. Ya namanya anak-anak memang rata-rata begitu ya, tidak mesti, justru itu kesempatan kita menjadi ladang amal soleh kita. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, nampaknya kita sudah diberi kode oleh Kang Ondi dan Kang Holid dengan waktu yang terbatas Ustadz. Ya. Sebelum diakhiri mungkin Ustadz bisa memberikan pesan-pesan atau kesimpulan di tausiah yang hari ini. Iya alhamdulillah, sudah dari pesan-pesan sudah dari tadi. Pesan-pesan. Tapi intinya kepada bapak-bapak kepala keluarga, baik keluarga baru maupun keluarga lama, ini ingat bahwa tanggung jawab kita menerima estafet kepemimpinan seorang wanita yang menjadi istri dari mertua dengan segala risiko dan konsekuensinya. Yang ini akan diminta tanggung jawab. Jadi dengan akidah, niatnya ibadah, dengan segala kesungguhan, mohon pertolongan Allah, kita bina, kita rawat, kita bawa keluarga ini selamat dunia dan akhirat. Bisa selamat kita dunia akhirat kalau kita punya guidance, punya kompas dan kemudi. Dua kola Allah dan kola Rasul yang menjadi pedoman dalam membangun sebuah rumah tangga. Inilah mudah-mudahan kita selamat, bisa membawa keluarga, dan doa kita mudah-mudahan bersama anak cucu kita masuk ke dalam surga bersama-sama dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu yang kita harapkan. Alhamdulillah, mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan katsira kepada guru kita Ustaz Abul Hidayat Saroji yang alhamdulillah di siang hari ini kembali hadir di studio dan memberikan tausiah, pencerahan dan nasihat-nasihatnya untuk kita semua ikhwan akhwat. Dan semoga Ustaz Abul Hidayat Saroji senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bersama keluarganya diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minggu depan bisa kembali memberikan pencerahannya untuk kita semua. Tidak lupa terima kasih kepada Ikhwan Akhwat yang telah bersama kami di siang hari ini. Juga Ikhwan Akhwat yang telah mengirimkan pertanyaan, komentar, dan pendapatnya. Mohon maaf tidak dapat kita bacakan seluruhnya seperti biasa karena keterbatasan waktu. Akhirnya saya Rizal Al-Haq ditemani para pejuang dakwah kita. Ada Kang Ondi, Kang Zen, Holid, dan Bang Ali dan Bang Ucup undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi waktu-waktu yang telah berlalu, demi waktu fajar yang cahayanya mulai bersinar, demi waktu asar yang cahayanya mulai memudar. Kemarin adalah histori, esok hari adalah misteri.